Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Nuruddin Mahmud. Kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih dikenal dengan nama SPLTV. Nah, kali ini kita akan belajar dalam bentuk pecahan. Ini bagian kedua, di mana bagian pertama sudah kita sampaikan sebelumnya. Oke, untuk beberapa bentuk pecahan, yang pertama bentuk pecahan dari SPLTV ini variabelnya ada di bawah semua ini ya, bentuk pertama ini, dan bentuk keduanya variabelnya di atas semua, XYZ-nya ada di atas. Bentuk ketiganya bentuk pecahan desimal nih, bentuk pecahan desimal dari yang mengikuti variabel masing-masing. Kemudian bentuk yang keempat ini yang mengikuti variabelnya semua dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk bentuk yang pertama ini yaitu variabelnya ada di bawah. Kemarin sudah kita bahas ini dengan pemisalan, yaitu memisalkan dengan A-nya sebagai seper E, kemudian B-nya seper J, dan Z-nya dan C-nya sebagai seper Z. Sehingga di sini 3 per X ini kan bisa kita tulis sebagai 3 kali seper X. Berarti 3A. Seper J berarti B. 6 per Z berarti 6 kali seper Z berarti 6C. Sama dengan 7 dan seterusnya begitu. Sehingga kita akan peroleh seperti ini. Kemudian kita selesaikan dengan metode yang kita sukai, bisa dengan metode substitusi, eliminasi, metode gabungan, metode determinan. Kemarin kita membahasnya dengan metode gabungan, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu setengah, sepertiga, 3. Kalian bisa mencoba untuk mencarinya lagi supaya bisa ketemu seperti ini. Sebagai latihan ya, biar tambah mahir. Untuk selanjutnya, untuk bentuk yang variabelnya ada di atas ini kita kalikan penyebutnya. Jadi kita lihat penyebutnya di sini. Untuk yang awal ini, yang atas ini penyebutnya 2, 3 dan 4. KPK-nya adalah 12. Berarti kita kalikan dengan 12. Untuk yang tengah ini 2, 6, 2 berarti KPK dari 6 dan 2 adalah 6. Berarti kita kalikan 6. Untuk yang baris ketiga ini 2, 3 dan 2, KPK-nya adalah 6. Berarti kita kalikan dengan 6. Selanjutnya kita akan peroleh hasil seperti ini. X per 2 kalau kita kalikan 12 hasilnya adalah 6X, Y per 3 kali 12 adalah 4Y, Z per 4 kali 12 adalah 3Z, 4 kali 12 adalah 48. X per 2 kali 6, 3X, min Z per 6 kali 6 berarti min Z, Z per 2 kali 6 adalah 3Z, 6 kali 2, 2 kali 6 adalah 12. X per 2 kali 6, 3X, Z per 3 kali 6 berarti 2Z, Z per 2 kali 6 adalah 3Z, 5 kali 6 adalah 30. Selanjutnya kita bisa selesaikan dengan metode yang kita sukai. Nanti kita akan peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 2,6,4. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, ini bentuk desimal. Caranya kita kalikan dengan bilangan tertentu supaya tidak desimal. Jadi kita harus pandai-pandai mencari bilangan supaya bentuk dari persamaan itu tidak pecahan desimal. Untuk yang pertama ini kita cukup kalikan 10 aja. Nah, ini kita kalikan 10 langsung ketemu bentuk yang tidak desimal. Sebenarnya bisa kita kalikan 10 semua ini, tetapi nanti perlu kita bagi supaya lebih sederhana, supaya lebih mudah. Untuk yang baris kedua ini kita cukup kalikan dengan 2, karena ini kalau kalikan 2 semua sudah tidak dalam bentuk pecahan desimal. 2,5 kali 2 kan sudah, ini setengah-setengah semua ya. Soalnya kalau kita kalikan dengan 2 ini kan sudah tidak dalam bentuk pecahan. Untuk yang bawah ini kita kalikan dengan 10. Oke. Sehingga yang baris atas ini kalau kita kalikan 10 hasilnya adalah 0,2E kali 10 adalah 2E, 0,3 kali 10 adalah 3Z, 0,5 kali 10 adalah 5Z, 2,2 kali 10 adalah 22. 2,5E kali 2 adalah 5X, min setengah Y kali 2 adalah min J, 3,5 Z kali 2 adalah 7Z, 15 kali 2 adalah 30. Kemudian yang baris ketiga 0,4X kali 10 adalah 4X, 1,5 Z kali 10 adalah 15Z, kemudian min 1,1 kali Z adalah min 11Z, min 1 kali 10 adalah min 10. Kemudian kita selesaikan dengan metode yang kita sukai. Maka akan diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 2,1,3. Dan untuk bentuk yang keempat, ini bentuk pecahan biasa yang mengikuti variabel masing-masing. Ini kita kalikan dengan KPK penyebutnya. Ini akan kita bahas secara rinci di bagian ini. Jadi bentuk di sini adalah bentuk pecahan biasa. Caranya adalah kita lihat penyebutnya, kemudian kita kalikan dengan KPK penyebut. Di sini 2, 3, dan 4, KPK-nya adalah 12.
maka kita kalikan kedua ruas dengan 12. 3 per 2X kali 12 hasilnya adalah 18X. Min 2 per 3J kali 12 adalah min 8J. Plus 1 per 4Z kali 12 adalah 3Z. 2 kali 12 adalah 24. Kemudian untuk yang baris kedua ini 2, 3, dan 2, KPK-nya adalah 6. Untuk yang baris awal ini kita sebut sebagai persamaan pertama ya. Dan untuk yang baris kedua ini kita kalikan dengan 6, 5 per 2X kali 6, hasilnya adalah 15X, sepertiga Z kali 6, hasilnya 2Z, setengah Z kali 6 adalah 3Z, 8 kali 6 adalah 48. Kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian yang baris ketiga ini ada penyebutnya adalah 2, 3, dan 2, berarti KPK-nya adalah 6. Kita kalikan dengan 6, setengah X kali 6, tentunya adalah 3X, 4 per 3Z kali 6 adalah 8Z, 3 per 2Z kali 6 adalah 9Z, 11 kali 6 adalah 66. Kita anggap sebagai persamaan ketiga. Ini sudah tidak ada pecahannya, pecahan biasanya sudah nggak ada, berarti kita bisa selesaikan dengan metode yang kita sukai. Kali ini kita akan menggunakan metode gabungan. Oke, kita ambil persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi Y. Kemudian kita tulis persamaan 1, persamaan kedua, kita lihat koefisien daripada Y, ini 8 dan 2, berarti yang atas kalikan 1, yang bawah kita kalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh yang atas sama, yang bawah 15 kali 4, 60X, 2Y kali 4, 8Y, 3Z kali 4, 12Z, 48 kali 4, 152. Di sini tanda koefisien daripada Y, di sini min dan plus, berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan 18X tambah 60X adalah 78X, Z-nya habis, 3Z tambah 12Z adalah 15Z, 24 tambah 152 adalah 216. Kita anggap sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi Y dengan mengambil persamaan 1 dan 3. Kita tulis persamaan 1, kita tulis persamaan ketiga. Kalau kita lihat di sini koefisiennya sudah sama 8 dan 8, tinggal tandanya aja kita lihat. Ternyata ini negatif dan positif, berarti kita cukup menjumlahkan. Kalau kita jumlahkan 18X tambah 3X adalah 21X, 21X, Y-nya habis, Z-nya 3Z tambah 9Z adalah 12Z, 24 tambah 66 adalah 90. Sehingga di sini kita anggap sebagai persamaan kelima. Persamaan 4 dan 5 kita gunakan, kita ambil untuk mengeliminasi Z. Kita tulis persamaan 4, kita tulis persamaan kelima, kemudian kita lihat Z-nya. Di sini Z-nya yang atas 15 koefisiennya, kemudian yang bawah 12. Kemudian kita cari KPK-nya. Tentunya yang atas kita kalikan dengan 4, yang bawah kita kalikan dengan 5 karena KPK-nya adalah 60. 78X dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 312X, 15 kali 4, 60Z, 216 kali 4, 864, 21X kali 5, 105X, 12Z kali 5, 60Z, 90 kali 5, 150. Nah, di sini tanda sama, berarti kita kurangkan. Kalau kita kurangkan 312X kurangi 105, hasilnya adalah 207X, 864 dikurangi 450 adalah 414, sehingga X-nya ketemu 414 dibagi 207, yaitu X-nya ketemu 2. Selanjutnya kita akan mensubstitusi X sama dengan 2 ini ke persamaan kelima. Bolehkah keempat? Boleh. Kita tulis yang kelima aja, 12 kali X-nya kita ganti 2. Berarti 12Z sama dengan 90 kurangi 21 kali 2, kita ambil ruas menjadi min 42, berarti 90 kurangi 42, 48. Sehingga Z-nya ketemu 48 dibagi 12, yaitu Z-nya ketemu 4. Kita sudah punya X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4, kita substitusi ke persamaan kedua. Bolehkah 1 atau 3? Boleh. Kebetulan kita ambil yang persamaan kedua. Kita tulis persamaan kedua, X-nya kita ganti dengan 2, Z-nya kita ganti dengan 4. Sehingga 2Y sama dengan 48 dikurangi 15 kali 2 dikurangi 3 kali 4, sehingga 48 kurangi 30 kurangi 12 adalah 6. Sehingga di sini Y ketemu 6 bagi 2, yaitu Y-nya ketemu 3. Sehingga dari sini X-nya ketemu, Y-nya ketemu, Z-nya ketemu. Jadi himpunan penjelasannya adalah X, Y, Z 2,3,4. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, untuk di love ya, di like ya, untuk di channel saya, Instagram, TikTok, dan YouTube saya gitu ya. Jangan lupa untuk ikuti di Instagram dan TikTok saya. Instagramnya Nurdin Mahmud, TikToknya Nurdin Mahmud 78, YouTube saya Nurdin Mahmud. Semoga semua sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.